ada yang betul-betul mampu untuk berpikir abstrak, bahkan mengucapkan politik dunia di ruang-ruang akademis itu, terutama para pater di situ, pastor yang mampu untuk menerangkan keadaan dengan kekuatan berpikir. Pada saat yang sama di wilayah-wilayah NTT ada protes bahwa Bapak Jokowi tidak memperhatikan karena semua proyek yang dijanjikan itu batal, bendungan, pertanian segala macam. Jadi bayangkan misalnya kota Lembata itu listriknya kurang dan sepanjang jalan itu lampunya remang-remang aja tuh. Jadi kita tahu bahwa semua ini adalah kegagalan Jokowi untuk memperhatikan sekaligus membuktikan janjinya di masyarakat NTT. Jadi kalau ada protes dari masyarakat NTT, saya mengerti bahwa mereka kecewa. NTT ini kan sesungguhnya merupakan daerah yang potensial, ya. Kalau kita lihat, apakah ini terutama wisatanya, ya, ada destinasi wisata dunia di sana, dan juga ada convention di Labuan Bajo gitu, dan juga ada lembaga-lembaga pendidikan bagus. Kalau yang lama-lama ini terutama dikelola oleh lembaga-lembaga Katolik gitu. Mengapa daerah ini sampai sekarang masih tetap tertinggal? Ya, tentu tetap ada harapan. Dari NTT muncul protes, artinya ada keinginan untuk menghentikan semua kebohongan. Dari NTT banyak aktivis baru yang berupaya untuk masuk di dalam pemerintahan daerah atau masuk di dalam DPRD, dan saya kenal beberapa orang di situ yang berupaya untuk meyakinkan bahwa NTT itu bisa dihidupkan kembali dari sudut ekonomi, dari sudut pariwisata tentu, dari sudut produksi lokal, cenderamata segala macam itu. Tetapi lebih dari itu, NTT punya kemampuan untuk bertahan karena wilayah itu wilayah yang dari dulu diasuh oleh pemerintah pusat karena masih selalu tertinggal. Tapi sekarang ada semacam keyakinan pada saya bahwa saya kenal beberapa teman aktivis di situ, terutama dari aktivis lingkungan yang menginginkan ada semacam kedaulatan mereka untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Jadi mungkin lupakan saja janji-janji Pak Jokowi, tapi ada presiden baru yang harusnya datang ke NTT dan lihat bagaimana perkembangan pendidikan di situ, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai upaya intervensi kebijakan supaya nutrisinya terpenuhi, supaya rasa aman secara sosial itu ada, persahabatan di kalangan warga NTT itu dalam banyak perbedaan etnisiti, agama segala macam itu tumbuh dengan harus ditumbuhkan dengan baik, karena NTT adalah semacam taman mini Indonesia itu. Jadi dia adalah mikrokosmos dari makrokosmos Indonesia. Jadi ya kita hanya menginginkan itu, walaupun kita tahu bahwa anggaran itu sangat terbatas. 3.000 triliun APBN kita itu kalau dibagi habis mungkin tersisa tinggal 300 triliun untuk maneuvering ruang fiskalnya. Tetapi kalau ada perhatian benar-benar dan tidak perlu ada janji yang muluk-muluk, dan itu dilakukan, maka masyarakat NTT akan memberi kepercayaan baru pada pemimpin baru Republik ini. Salam